Pernah ngerasa hidup kayak lagi stuck di tempat yang sama? Bangun pagi, buka HP, scroll-scroll sampai kepala puyeng. Terus nyalahin diri sendiri karena ya gitu-gitu aja hidupnya. Pernah? Yap, itulah titik yang bikin banyak orang nyerah. Padahal justru itu titik balik yang gak semua orang sadar. Dan kalau lagi nonton ini, bisa jadi ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah momen yang merubah semuanya. Tapi masalahnya banyak orang-orang mikir stuck itu wajar, udah biasa, jadi nggak usah dilawan, nggak usah nyari tahu kenapa. Padahal ada yang salah, bukan di luar tapi di dalam. Masalahnya bukan karena hidup susah, tapi karena ngerasa kayak kosong, gak ngerti arah, gak tahu apa yang dicari. Dan anehnya makin banyak nonton konten motivasi, makin frustrasi. Karena semuanya bilang, kamu harus percaya diri, kamu bisa sukses kalau kerja keras. Lah, gimana mau percaya diri kalau tiap ngaca yang kelihatan cuma kekurangan doang? Itu seperti dikasih peta tanpa tahu kamu lagi di mana. Disuruh jalan tapi nggak ngerti arah. Akhirnya ya muter-muter, capek sendiri, terus nyerah deh. Dan yang paling nyakitin bukan gagal, tapi ngerasa nggak cukup, bahkan buat mencoba. Namun, tunggu dulu. Jangan buru-buru menjudge diri sendiri. Karena ternyata bukan tentang jadi orang hebat, tapi soal satu hal kecil yang jarang banget disorot, yaitu cara kita ngeliat diri sendiri. Yap, segalanya mulai dari situ. Banyak yang mikir percaya diri itu lahir dari pencapaian, dari prestasi. Padahal percaya diri sejati itu muncul sebelum kamu punya semua itu. Datangnya dari dalam, dari cara kamu ngobrol sama diri sendiri setiap hari. Ada satu momen yang gak bakalan dilupain. Lagi duduk di kafe sendirian, tiba-tiba ada orang asing ngajak ngobrol. Biasa aja, topiknya juga receh, tapi rasanya hangat banget. Kayak dunia yang tadinya kelabu tiba-tiba dikasih warna. Tahu nggak kenapa? Bukan karena topik obrolannya, tapi karena vibe-nya. Dan vibe itu bisa dipelajarin, bisa dilatih dan juga bisa dibangun. Vibe itu energi, dan energi meskipun nggak kelihatan tapi kerasa. Energi kamu bisa bikin orang lain jadi nyaman, bisa juga bikin orang jadi mundur. Dan menariknya, kamu bisa ngatur itu semua. Yang sering bikin stuck itu ekspektasi. Ekspektasi dari orang sekitar, dari keluarga, dari lingkungan, bahkan dari sosial media yang setiap hari kasih lihat pencapaian orang lain. Padahal standar hidup kamu nggak harus sama kayak standar hidup orang lain. Kamu nggak harus validasi semuanya lewat likes ataupun views. Karena makin kamu mencari pengakuan, makin kamu kehilangan arah diri. Dan ini fakta yang jarang banget dibahas. Semakin kamu berhenti mencari pengakuan, semakin kamu tenang. Karena akhirnya kamu bisa fokus sama apa yang kamu rasa itu penting, bukan apa yang dunia bilang itu penting. Ada satu trik yang sederhana tapi powerful banget. Ritual pagi. Bukan yang ribet kayak meditasi sejam atau baca buku motivasi berpuluh-puluh halaman. Cukup satu hal kecil, bisa nyeduh kopi sambil lihat langit, bisa nulis satu kalimat di buku catatan. Hari ini aku cukup. Bisa juga tarik nafas dalam-dalam, terus senyum deh ke arah cermin. Kenapa ini penting? Karena manusia itu bukan cuma butuh arah, tapi juga butuh jeda. Butuh momen kecil buat ngingetin siapa dirinya. Dan setiap momen kecil tersebut lama-lama ngumpul jadi pondasi besar. Pondasi buat hidup yang gak cuma jalan terus, tapi juga sadar kemana arahnya. Karena waktu gak nunggu, dan rasa stuck itu makin nempel kalau didiemin. Kalau kamu ngerasa stuck hari ini dan gak ngapa-ngapain, besok rasa stucknya akan 2 kali lipat. Minggu depan bisa jadi 4 kali lipat. Lama-lama makin parah, gak ngerasa apa-apa, gak pengen apa-apa. Dan itu bahaya, seperti mati rasa. Momen paling berharga itu bukan saat kamu sukses besar, tapi saat kamu memutuskan buat gak menyerah, buat bangun lagi meskipun kecil, buat coba lagi meskipun takut, buat mulai lagi meskipun gak yakin. Semua orang pernah takut,
takut salah, takut ditolak, takut gagal, tapi masalahnya bukan di rasa takutnya, tapi di respon kita sendiri. Kamu bisa pilih, jadi tamu yang lewat atau jadi tuan rumah yang ngatur semuanya. Kalau kamu izinin takut duduk di ruang tamu dan ngatur rumah kamu, ya hidup kamu bakalan dibatesin terus. Tapi coba deh pikir, apa jadinya kalau kamu jadi tuan rumah? Takut tetap ada, tapi kamu yang pegang kendali. Kamu yang memilih kapan buka pintu, kapan maju, kapan berhenti. Dan itu titik penting yang bikin beda antara stuck dan juga berkembang. Kadang yang kamu butuhin bukan motivasi, tapi riset. Ngebersihin isi kepala dari suara yang ribut, ngelepas beban dari ekspektasi yang numpuk, ngehapus catatan lama, dan menulis ulang cerita baru. Ngeriset itu kayak napas dalam, tarik perlahan, keluarin pelan-pelan. Biar yang kemarin lepas, biar yang besok belum datang, fokus di sekarang karena semua perubahan selalu berawal dari sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Coba tanya ke diri sendiri, siapa yang nulis naskah hidup kamu selama ini? Apakah itu suara masa lalu, komentar orang, ekspektasi lingkungan, atau kamu sendiri? Kalau kamu belum pernah duduk dan nulis ulang naskah tersebut, mungkin udah waktunya. Karena hidup itu kayak panggung, dan tiap hari kamu jadi aktor di cerita kamu sendiri. Sayangnya, banyak yang acting di cerita orang lain, dan akhirnya lupa siapa diri mereka sebenarnya. Mulai sekarang, coba pegang penanya, tulis ulang skripnya, tentuin sendiri bab berikutnya, dan jangan takut salah nulis, karena kamu bukan cari sempurna, tapi cari versi yang jujur. Kebanyakan orang ngerasa ketinggalan karena ngeliat kecepatan orang lain. Padahal setiap orang punya waktu tempuh sendiri. Ada yang lari kencang, ada yang jalan pelan, ada yang sempat berhenti. Tapi yang penting ya tetap jalan. Kamu boleh pelan, boleh ragu, boleh berhenti sebentar. Tapi jangan pernah memutuskan buat balik arah. Karena pelan bukan berarti gagal. Pelan itu bagian dari kuat. Scroll sosial media, lihat orang lain udah punya bisnis, udah keliling dunia, udah punya keluarga harmonis, lalu kamu ngerasa tertinggal. Tapi kamu nggak pernah ngeliat awal mereka, nggak ngeliat proses jatuh bangunnya, nggak ngeliat malam-malam sepi penuh air mata. Kamu cuma ngeliat tengah ceritanya doang, lalu kamu bandingkan sama halaman pertama kamu. Dan itu nggak adil, kamu harus adil ke diri sendiri, karena kamu juga punya perjalanan yang layak dihargai. Pernah nggak kamu ngerasa udah capek banget tapi nggak tahu kenapa? Semua aktivitas berjalan tapi hati tetap kosong. Semua rutinitas beres tapi kepala ribut. Disitulah kadang jawabannya bukan lari tapi hening. Coba sekali-kali cabut dari keramaian, matikan notifikasi, tutup laptop, jauhkan layar, dan dengerin suara hati sendiri. Karena kadang yang kamu butuhin bukan solusi dari luar, tapi ketenangan dari dalam. Kamu nggak satu-satunya yang pernah ngerasa kayak gini. Jutaan orang di luar sana juga pernah stuck, pernah bingung, pernah kehilangan arah. Tapi yang bikin mereka berbeda adalah keputusan buat bangkit, buat coba lagi. Dan sekarang giliran kamu. Nggak harus besar, nggak harus dramatis. Cukup satu langkah kecil, satu niat sederhana, satu gerak nyata. Karena semua yang gede selalu dimulai dari yang kecil. Sekarang setelah semuanya kamu dengar, pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang bisa kamu ambil? Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini buat bikin hidup kamu lebih bermakna? Tulis di kolom komentar, karena dari tulisan kecil itu bisa muncul obrolan besar, dan dari obrolan besar bisa muncul gerakan baru, dan dari gerakan baru siapa tahu dunia kecil kamu jadi lebih luas dari yang kamu kira. Kalau kamu siap, yuk segera tulis, karena langkah pertama dimulai dari kamu. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.